Oke, saudara, kita kembali lagi ke topik fisika untuk SMP ya, dengan judul magnet ya. Dari fisika SMP, magnet bagian pertama. Ya, kita akan bahas tentang magnet ya. Apa saja jenis-jenis magnet, bagaimana cara membuat magnet ya. Kita akan bahas pada dari fisika SMP magnet bagian pertama. Ya, kita langsung saja kita bahas dulu tentang kemagnetan. Apa yang dimaksud dengan kemagnetan? Jadi kemampuan suatu benda menarik benda lain yang berada di dekatnya disebut kemagnetan ya. Sekali lagi, kemampuan suatu benda menarik benda lain yang berada di dekatnya disebut kemagnetan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh jenis-jenis magnet yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah magnet ladang ya. Yang kedua adalah magnet jarum. Yang ketiga adalah magnet batang. Dan yang keempat adalah magnet cakram ya. Magnet ladang ini disebut juga dengan magnet Hooke ya, magnet Hooke. Magnet jarum disebut karena menyerupai jarum ya. Magnet ini banyak dipakai di kompas. Kemudian ada magnet batang karena bentuknya memang berbentuk batang ya. Dan yang keempat adalah magnet cakram ya, mirip roda ya, magnet cakram. Nah, inilah jenis-jenis magnet yang ada di sekitar kita. Benda yang dapat ditarik magnet itu ada yang dapat ditarik kuat dan ada juga yang ditarik secara lemah. Tapi ada juga benda-benda yang tidak bisa ditarik sama sekali. Nah, magnet, ciri khas magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan ya. Itu dari ciri-ciri magnet. Ya, kita lanjutkan tentang kemagnetan. Nah, jenis benda menurut kekuatan ditarik oleh magnet. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada benda yang ditarik kuat oleh magnet, ada yang ditarik lemah, dan ada juga benda yang tidak ditarik oleh magnet. Nah, kita lihat ya. Benda ferromagnetik. Nah, apa itu benda ferromagnetik? Benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt ya. Benda ferromagnetik ini benda yang ditarik kuat oleh magnet. Nah, ingat saja ferro. Ferro bahasa latinnya itu adalah untuk besi ya. Jadi bahasa latin besi itu adalah ferro ya, ferrum. Makanya benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut dengan benda ferromagnetik. Kenapa? Karena besi ditarik kuat oleh magnet. Ya, ingat ya, ferrum, ferromagnetik, ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua adalah benda paramagnetik. Ya, benda paramagnetik itu apa? Benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina, tembaga, dan garam ya. Ya, benda-benda ini ditarik lemah oleh magnet, makanya disebut paramagnetik. Yang ketiga disebut dengan benda diamagnetik. Ya, kalau ada benda-benda diamagnetik, artinya benda yang ditolak oleh magnet, tidak ditarik oleh magnet. Contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut. Nah, benda-benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik ini bisa dijelaskan secara struktur kimia yang nantinya akan dibahas di pelajaran selanjutnya ya. Ini berhubungan dengan elektron sebenarnya ya. Yuk, kita lanjut. Bagaimana cara membuat magnet? Nah, ini paling penting ya, cara membuat magnet. Nah, yang pertama adalah membuat magnet dengan cara menggosok ya. Jadi kita bisa membuat magnet dengan cara menggosoknya ya.
Caranya besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Perhatikan ya, caranya besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Jadi penggosoknya harus magnet tetap. Ya, arah gosokan dibuat searah. Ingat lagi, arah gosokan dibuat searah. Jadi tidak boleh beda-beda arah, harus searah. Agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Ya, ingat ya, kata kuncinya harus searah. Oke, kita lihat contohnya seperti ini ya. Ya, ini ada pada gambar ini adalah magnet PQ yang kita tidak tahu arahnya, dan kita akan menggosok magnet PQ ya dengan sebuah magnet tetap ya. Kita lihat di situ ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu sedikit ya. Nah, PQ adalah magnet tetap ya. PQ adalah magnet tetap. PQ adalah PQ adalah besi yang akan kita bikin magnet ya. Maaf tadi. PQ ini adalah besi. Ya, besi PQ adalah besi ya yang akan dibuat menjadi magnet. Ya, jelas sampai sini? Ulangi. Besi PQ adalah besi yang akan dibuat menjadi magnet. Sedangkan PU yang ini adalah magnet tetap ya, adalah magnet tetap ya. Jadi ini adalah magnet tetap. Nah, jadi magnet tetap ini akan kita gosok ke PQ dengan arah yang tetap. Sekali lagi, dengan arah yang tetap. Nah, sekarang kita lihat animasinya ya. Nah, kita perhatikan gerakannya. Ya, gerakannya adalah dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan terus begitu. Ya, kiri ke kanan, lalu ke kiri lagi begitu. Jadi arahnya berarti dari kiri ke kanan. Ulang ya, lihat animasinya. Ya. Langkah sampai situ. Ulangi. Digosok, angkat, tarik ke kanan, gosok lagi ke kiri, ya. Ulangi. Ya. Digosok ke kiri, angkat, dan seterusnya seperti itu. Jadi arah gerakannya sebenarnya adalah kemana nih arah gerakannya? Arah gerakannya adalah dari gini ya. Betul ya arah gerakannya? Jadi kita gosok magnet tetap itu yang ada kutub SU-nya, kita gosok kanan ke kiri ya, angkat. Kanan ke kiri, angkat. Kanan ke kiri, angkat. Kanan ke kiri, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, kita bisa menentukan arah kutub PQ sekarang. Ketika dia sudah jadi magnet, maka batang PQ ini kita bisa tahu arahnya apa. Nah, bagaimana cara mengetahui kutub dari PQ? Nah, ini dia triknya. Triknya adalah ujung magnet yang diangkat terakhir akan berlawanan dengan kutub PQ. Ulangi. Kutub magnet yang diangkat paling terakhir maka akan berlawanan dengan batang atau magnet PQ.
Saya ulangi, kutub magnet yang diangkat terakhir akan berlawanan dengan kutub PQ. Nah, sekarang kita lihat. Ketika magnet S2 diangkat, maka yang ditinggalkan ujung yang ditinggalkan terakhir pada PQ adalah P. Betul kan ya? Betul? Saya ulangi. Ujung dari magnet tetap S2 ini akan berlawanan dengan batang PQ yang diangkat terakhir atau ditinggalkan terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan, lihat di sini, ya, kalau magnet S2 ini diangkat, okay, maka yang ditinggalkan terakhir adalah P. Yang ditinggalkan terakhir adalah P. Betul ya? Karena tadi kan arah gerakan magnetnya kan dari kanan ke kiri, lalu diangkat. Berarti kutub S pada magnet tetap ya akan menjadi ujung terakhir meninggalkan batang PQ. Berarti kita bisa dapat kesimpulan bahwa P ini akan jadi utara dan Q jadi selatan. Nah, kalau ini nah, kita lihat contoh kedua. Nah, ini dia. Nah, penggosokannya ini dari kiri ke kanan. Ya, lihat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kita lihat ya. Lihat animasinya. Kiri ke kanan ya. Ulangi. Ulangi. Lalu betul nggak? Gerakannya dari kiri ke kanan. Nah, ujung dari batang AB yang ditinggalkan terakhir adalah B, betul nggak? Ujung terakhir yang ditinggalkan dari batang AB oleh magnet adalah B. Ulangi, ujung terakhir dari batang AB yang ditinggalkan magnet yang terakhir adalah B, betul kan? Berarti kita bisa simpulkan, betul nggak? Bisa kita simpulkan, berarti apa? B ini akan jadi utara, sedangkan A jadi selatan. Tapi prinsipnya, jadi batang yang digosok terakhir, ujung batang yang digosok terakhir akan berlawanan dengan ujung magnet tetapnya. Ya, prinsipnya begitu. Pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Ya. Nah, logikanya seperti ini aja, gampang aja sih. Saya kasih contoh lagi misalkan. Misalkan ini ada besi, oke, lalu akan digosok oleh suatu magnet, ya, akan digosok oleh suatu magnet tetap, katakanlah magnetnya itu seperti ini, oke, misalkan ini magnetnya ya, ya. Oke, misalkan ini, let's say ini utara, ini selatan. Nah, ini katakanlah ini R ya, ujung R dari suatu besi. Ini adalah ini adalah P. Oke. Nah, apabila magnet ini ya, magnet tetap ini
digosok ke arah kiri. Oke ya, ingat ya, tidak boleh digosok kiri kanan, misalkan ini digosok kiri. Ya, jadi arahnya P ke R, angkat, P ke R, angkat, P ke R, angkat, P ke R, gitu. Maka kita bisa katakan, ujung terakhir yang digosok siapa? Ujung terakhir yang digosok adalah R. R, itu enggak? Betul ya? Ujung yang terakhir digosok adalah R. Otomatis, ya, otomatis R ini jadi kutub R jadi kutub Utara. selatan, kan berlawanan. Oh iya. Dan P jadi utara. Ngerti nggak? Ngerti sampai sini nggak? Ulang sekali lagi. Misalkan saya punya benda lain lagi, misalkan, ya sudah ngerti ya. Nah, ini adalah batang besi yang akan dibikin magnet, ya. Misalkan kita kasih nama dulu. Kita kasih nama. Ini misalkan X, ini Z, ya. Lalu kita gosokkan magnet tetap. Ya. Nah, ya, kita katakan adalah ini U, ini S. Ya. Lalu kita gosokkan dengan arah ke kanan. Nah, sampai sini udah ngerti? Sudah bisa ditebak dong? Sudah? Pada ujung terakhir yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Jadi magnet tetap yang ini, yang SU ini, ya, digosok kiri ke kanan, angkat, kiri ke kanan, angkat, kiri ke kanan, angkat, kiri ke kanan, angkat. Saya mau tanya, kutub Z jadi kutub apa? Ujung Z jadi kutub apa? Selatan. Hah? Selatan, Sir. Kutub Z jadi kutub apa? Kutub apa? Ingat ya, arah gosok kiri ke kanan, angkat, kiri ke kanan, angkat, kiri ke kanan, angkat. Ingat, pada ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub berlawanan. Berarti ujung Z jadi kutub apa? Hah? Utara. Iya, ya betul. Berarti ujung Z jadi utara dan X jadi selatan. Maka sampai sini. Iya. Nangkap ya? Jelas ya? Jelas ya? Iya, Sir. Oke, lanjut. Cara membuat magnet yang kedua adalah membuat magnet dengan cara induksi. Ya, apa itu induksi? Ya. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Ya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan. Ya, dia apa? Berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Ini yang saya menggosok ya, hasilnya selalu berlawanan. Ya, misalkan kita lihat ini ada sebuah magnet, ya. Yang mana magnet tetap? Yang mana magnet tetap? Yang mana magnet tetap? Yang mana? Yang atas. Iya, betul. Yang ini magnet tetap, ya. Yang ini magnet tetap, ya. Oke. Jadi yang atas ini sebagai magnet tetap. Yang atas jadi magnet tetap, ya. Ini. Oke, jelas ya. Nah, yang akan dijadikan magnet siapa? Yang akan dijadikan magnet siapa? AB. AB, betul ya? Oke. Nah, sekarang lihat, dibilang apa? Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu
berlawanan. Ingat ya apa? Berlawanan. Sekali lagi apa? Berlawanan. Nih, saya kasih kontak nih. Selalu berlawanan. Sudah sampai sini? Kalau begitu kita bisa identifikasi dong bahwa si batang AB ini akan dijadikan apa? Magnet. Ingat, ini harus berlawanan. Nah, ini. Maka, saya ulangi, ini wajib berlawanan. Nih, saya kasih panahnya biar jelas. Nih. Nah, biar jelas. Nih, nangkap. Wajib berlawanan. Kalau begitu, A jadi kutub apa? A jadi kutub? Kutub? Selatan. Dan B jadi utara. Nangkap? Nangkap nggak sampai sini? Yes, sir. Ulangi. Ujung yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang apa? Berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Ya kan yang menginduksi itu kan ini, itu magnet tetap kan? Dia akan menginduksi siapa? Si AB yang akan dijadikan magnet. Nangkap? Jadi ujungnya magnet tetap ini, si penginduksi ini akan berlawanan dengan si ujung si magnet yang ujung si besi yang akan dijadikan magnet. Jadi prinsipnya apa? Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Betul kan ya? Kan penginduksinya ini magnet tetap, betul ya? Ini penginduksi, betul ya? Penginduksi itu adalah magnet tetap, betul ya? Nah, dia akan menginduksi siapa? Besi AB. Maka U, kalau di sini U, maka A jadi S. Nangkap sampai ini? Nangkap ya? Yes, sir. Lanjut. Nah, itu yang disebut dengan cara induksi, ya, cara induksi. Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung A besi menjadi kutub selatan dan ujung B besi menjadi kutub utara atau sebaliknya. Nangkap ya, jelas ya? Oke, go. Nah, cara ketiga membuat magnet adalah dengan cara arus listrik. Jadi dialiri apa? Arus listrik. Membuat magnet dengan cara arus listrik. Bagaimana itu? Nah, lihat, perhatikan ya. Besi dan baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Ya. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh oleh arus searah DC yang dihasilkan baterai. Ya. Yang kita lihat. Nah, gini. Kita akan membuat batang AB menjadi magnet. Apa? Batang AB menjadi magnet. Ulang ya. Kita akan membuat apa? Batang AB menjadi magnet. Betul ya? Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui kutub AB ini setelah dialiri arus listrik? Kan dialiri arus listrik, maka AB menjadi magnet, ya kan? Nah, kutubnya bagaimana? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Caranya sebagai berikut ya. Cara berikut. Nih, kita membutuhkan namanya bantuan tangan kanan ya, wajib tangan kanan. Cara menentukan arah kutub, gambarkan arah listriknya dari plus menuju minus. Nah, kita buat dulu arah listriknya ya. Ingat ya, dari mana? Dari plus menuju minus ya. Arahnya adalah sebagai berikut ya. Betul ya? Ini adalah arah apa? Arah A, arus. Ini arusnya. Betul ya? Dimasuk. Betul? Nah, kemudian arus listrik ini akan jalan terus sehingga meliliti AB. Betul nggak? Coba kamu bikin gerakan tangan kan gini. Ke belakang, naik lagi. Ke belakang, naik lagi. Betul nggak? Naik ke belakang, naik lagi. Ke belakang, naik lagi. Gitu kan? Ngerti ya? Betul nggak? Yes. Jadi arah dari arusnya gimana? Ke atas, betul kan? Betul ya? Arah arusnya ke atas, di lilitan ini. Betul ya? Benar nggak? Yes, Arah arusnya begini.
betul ya, ke atas. Betul ya? Nah, kemudian yang kedua, letakkan 4 jari sebagai arah arus menurut nomor 1. Jadi kita letakkan jari, 4 jari selain jempol, letakkan sesuai dengan arah arus tadi. Ya, letakkan sesuai dengan arah arus tadi. Ya, jadi kalau kita gambarkan begini tangannya, ya, jarinya begini. Oke, 4 jarinya kan gini ya. Katakan inilah jarinya ya, 4 jari. Betul ya? Berarti kan otomatis jempolnya kemari. Betul nggak? Betul? Nangkap nggak? Besar. Nangkap ya? 4 jari mengikuti arah dari arusnya yang ada di lilitan. Ngerti? Berarti jempolnya ke kiri. Nangkap? Nah, arah jempol akan menjadi utara. Jadi A-nya jadi utara. Otomatis di sini jadi kutub selatan. Nangkap nggak? Nangkap? Ngerti? Jadi 4 jari itu mengikuti arah arus di lilitan. Ngerti? Makanya A jadi utara dan B jadi selatan. Oke? Oke, kita lihat contoh berikutnya deh, supaya lebih jelas. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini arah arus dari mana? Dari positif menuju negatif, betul? Betul ya? Kita gambarkan dulu arah arusnya. Berarti ini dong. Betul nggak? Betul ya? Itu arah arusnya, betul ya? Yes. Berarti ini masuk. Nah, kemudian kan ke sini arusnya ngalir, betul nggak? Kan dari belakang dulu dia, belakang, akhirnya arusnya turun, ya kan? Betul nggak? Arah ke bawah arusnya, benar nggak? Betul ya? Ke bawah, Yes, ke bawah. Nah, tuh. Karena kan dia putarannya begini. Set, ke belakang, masuk ke bawah. Ke depan, betul kan? Nangkap nggak? Arah arusnya, perhatiin ya. Ke belakang, betul? Kita gambarkan putus-putus, baru ke sini, ke depan, betul nggak? Betul nggak? Nah, lalu kita taruh jari kita yang 4 jari dulu ya. Yang 4 jari dulu kita taruh begini. Kan arusnya ke bawah, berarti 4 jarinya juga ke bawah. Sorry, kurang bisa gambar nih. Ya kan? Betul nggak? Otomatis gimana? Jempolnya ke kanan. Betul nggak? Betul nggak? Nih, jempol. Iya, sir. Betul nggak? Berarti di mana utaranya? Ingat, jempol sebagai arah utara, betul nggak? Berarti B-nya sebagai utara, betul nggak? Otomatis A jadi selatan. Paham nggak? Yes, sir. Paham cara Yes. menentukan mana utara, mana selatan dengan cara arus listrik? Yes, sir. Gampang ya? Betul ya? Jadi kita tentukan dulu arah arus listriknya, letakkan 4 jari sebagai arah arus menurut nomor 1 di lilitannya. Di lilitannya ya. Ya, 4 jarinya di lilitannya sesuai arah arusnya. Yang ketiga, arah jempol menunjukkan arah utara. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Nah, inilah cara menentukan arah utara atau selatan dengan
membuat magnet dengan cara arus listrik. Oke. Nah, magnet yang demikian disebut magnet listrik atau disebut dengan elektromagnetik. Jelas sampai sini? Jelas? Oke, jelas ya? Ya, inilah video pertama bagaimana memahami magnet, jenis-jenis magnet, dan cara membuat magnet. Ya, nanti kita lihat di video berikutnya ya. Oke.